Shalom saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bersekutu melalui YouTube HGIP Jambi dalam renungan harian hari ini. Maka sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Kamis tanggal 22 Juni 2023, tertulis di kitab Ayub, pasal 23, ayat yang ke-10. Isinya demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya ulangi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, penderitaan atau masalah di dalam kehidupan ini adalah hal yang tidak terpisahkan dari setiap orang. Karena tak seorang pun di antara kita yang hidup di dunia ini yang tidak pernah menderita atau yang tidak pernah mengalami masalah. Masalah sering dipahami oleh banyak orang itu adalah akibat dari sesuatu. Atau boleh dikatakan itu adalah berhubungan dengan teori sebab akibat. Bahkan cenderung dengan kesalahan-kesalahan yang diderita oleh si penderita tersebut. Yesus pernah berkata untuk memberikan jawaban kepada kaum elit agama Yahudi, yaitu tentang orang yang sakit. Mereka bertanya, siapakah yang sakit? Atau siapakah yang berdosa? Apakah dia? Apakah orang tuanya? Maka Yesus menjawab, bukan siapa-siapa yang berdosa, tetapi dengan atau oleh karena dia, supaya kekuasaan atau kasih Allah nyata padanya. Maka permasalahan atau penderitaan bukan secara otomatis itu akibat daripada pelanggaran. Ada di situ rencana Allah mau nyata. Hal itulah yang dialami oleh Ayub. Kita tahu Ayub di dalam kesalehannya, kepatutannya kepada Allah. Bahkan dia adalah orang atau sosok yang takut kepada Allah. Namun sesaleh apapun dia, setakut apapun dia juga mengalami penderitaan. Bahkan ironisnya, dia kehilangan segala-galanya. Namun di kehilangan segala-galanya bagi dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mengurangi kadar ketaatannya kepada Allah. Maka dia memahami penderitaan itu adalah sebagai proses untuk mematangkan dia. Dan memang dia mampu untuk melampaui persoalan tersebut. Dan dia menerima karunia Tuhan. Maka dia katakan penderitaan tersebut sebagai proses untuk mematangkan dia, memurnikan iman percaya dia kepada Allah. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Ayub yang boleh menderita, saya pun, kamu pun atau kita pun semuanya. Bahkan saat ini juga, tentu memang penderitaan atau masalah yang kita hadapi bukan seberat masalah yang Ayub alami. Namun entah apapun masalah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah itu sebagai proses bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah masalah yang kita hadapi semakin mempertebal iman kita
memperdekat kita kepada Tuhan. Karena dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, apa yang kita alami, itu akan kita pahami sebagai langkah atau sebagai proses untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Tuhan tahu, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Biarlah waktu dan perhatian Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita semakin kuat dan kokoh hanya untuk taat kepada Dia. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Bahwa di setiap perjalanan hidup kami, Tuhan mau menunjukkan kasih-Mu dan kuasa-Mu kepada kami. Walaupun kami menghadapi masalah atau pencobaan, tapi itu boleh kami pahami dan mau kami pahami sebagai jalan Tuhan untuk menuntun kami untuk lebih baik, lebih dewasa, lebih matang. Oleh sebab itu, sertai dan berkati kami semuanya. Biarlah di setiap pekerjaan kami hari ini juga, Tuhan nyatakan kasih-Mu untuk kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.